satu tuntunan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadikan Rasulullah sebagai pemuncak kekaguman. Sebab di dalam mengagumi akan melahirkan satu sikap ikut kepada orang yang kita kagumi. Maka yang pantas untuk kita kagumi tidak lain adalah sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah terbukti dan telah nyata karya-karya besarnya untuk melahirkan satu peradaban yang mulia di muka bumi ini. Hadir pemirsa Al-Wasliyah semua channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu di kajian duha dari daerah yang kali ini dari daerah Batubara, dalam satu serial kajian menggugah semangat kita sebagai seorang yang beriman, dan sekaligus menjadi satu bahan komparasi bagaimana mulia dan terbaiknya kurun waktu yang telah dijalankan pada masa terdahulu, menelisik bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh generasi-generasi terbaik yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurun yang terbaik adalah kurunku dan kurun setelah aku. Maka generasi yang terbaik itu kita akan dapat melihat bagaimana kiprah nyata mereka, dan mereka adalah merupakan tokoh-tokoh yang nyata, bukan tokoh fiktif, bukan tokoh-tokoh yang hanya dijadikan sebagai alat dalam rangka untuk meraup keuntungan sebagaimana yang dilakukan oleh para kapitalis, menjual dan melahirkan serta menghadirkan tokoh yang sama sekali tidak pernah ada di muka bumi ini. Inilah saatnya bagi kita untuk memutus mata rantai di saat generasi muda kita terbius mengidolakan sesuatu yang tak pernah ada di muka bumi, akan tetapi diada-adakan, menuju kepada sesuatu yang betul-betul ada dan fakta, dan jejak-jejaknya akan dapat kita lihat sebagaimana pembahasan demi pembahasan yang akan kita lakukan dalam satu tema kajian besar kita adalah barisan pemuda zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang melatar belakangi kita sehingga mengambil tema ini tidak lain tujuannya adalah untuk memperkenalkan kembali sosok pahlawan yang nyata, yang ada di dunia nyata, bukan di dunia fiksi, bukan di dunia yang tidak nyata, yang hanya melahirkan hayalan, dan mereka pun menjual hayalan kepada generasi muda kita, dan mereka mendapatkan keuntungan dengan menjual hayalan mereka. Akan tetapi kita dapatkan adalah orang yang salah. Maka barisan pemuda zaman Nabi kita hadirkan bertujuan untuk menambah khazanah pemikiran dan rujukan daripada generasi muda kita, agar kelak mereka tahu bahwa sesungguhnya Islam memiliki pejuang-pejuang yang tangguh, memiliki pahlawan-pahlawan yang superhero, yang mereka itu berperang, betul-betul berperang di dunia nyata, dan mereka itu membebaskan sebuah negeri, betul-betul membebaskan sebuah negeri, berhadapan face to face antar satu dengan musuh dengan yang lainnya, adalah merupakan sebuah fakta, bukan sebuah hal yang fiktif sebagaimana lazimnya yang dicekoki dengan pemikiran dan pemahaman anak-anak yang berada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kemudian ikut berjuang baik dengan hartanya maupun dengan nyawanya, dan beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang merupakan saudaranya Nabi, dan kemudian ditekankan lagi oleh Nabi bahwa beliau mempersaudarakan dirinya dengan beliau adalah merupakan menantunya Nabi, dinikahkan dengan putri Nabi Fatimah Az-Zahra
radhiyallahu anha. Banyak kiprahnya yang sudah kita sampaikan, sehingga batas usia yang ada pada sahabat yang mulia ini tidaklah menghalangi mereka untuk melahirkan karya-karya besar yang begitu banyak mereka torehkan di muka bumi, dan hasilnya kita rasakan sampai pada detik sekarang ini. Kita akan melanjutkan satu tokoh lagi, satu pemuda yang tak kalah hebatnya, superhero pada masanya, yang berada bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah Usama bin Zaid bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid adalah merupakan putra daripada Zaid bin Haritsah. Kita tahu bahwa Zaid bin Haritsah merupakan anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada mulanya beliau adalah merupakan maula daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khalid radhiyallahu anha, mendapatkan hadiah daripada keponakan. Lantas tatkala Khadijah Al-Kubra membawa Zaid bin Haritsah ke rumah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Sayyidah Khadijah agar memberikan Zaid bin Haritsah kepadanya untuk dijadikan sebagai anak angkat. Maka dengan senang hati Sayyidah Khadijah pun menyerahkan Zaid bin Haritsah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati rasa rindu akibat ditinggal wafat oleh anak dan tercinta Qasim. Maka keinginan untuk mendapatkan anak laki-laki pun tidak besar pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah Kubra binti Khalid. Sayyidah Khadijah begitu senang melihat sang suami tatkala memperlakukan daripada menyikapi tentang pernikahan Zaid bin Haritsah kepada. Lantas di dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika Zaid bin Haritsah itu didapat di pasar budak, ketika terjadi sebuah peperangan, ketika terjadi sebuah penawaran di perjalanan, maka Zaid karena itu sulit ditangkap dan dijadikan sebagai budak. Hingga sampailah Zaid bin Haritsah ke tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Zaid bin Haritsah adalah merupakan anak. Pada saatnya ketika sang ayah dan sang paman tahu informasi bahwa Zaid sedang berada di Makkah, di rumah atau berada di dalam asuhan daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun berangkat ke kota Makkah. Mereka tahu di mana tempatnya. Sehingga cerita yang mereka pun bertemu di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka pun terjadi di atas, wahai Tuhan, Zaid merupakan anak saya dan saya adalah merupakan ayah paman. Kami datang ke sini, kami datang ke sini untuk mohon kepada agar engkau dapat menyerahkan Zaid anak kami agar dapat kami bawa kembali pulang. Berapapun yang Tuhan mintakan sebagai kami akan berikan. Akhirnya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menawarkan sesuatu yang lebih adil lagi. Kalau begitu aku serahkan seperti ini. Bagaimana kalau kita panggilkan saya? Jadi kita tanya kemana sebetulnya Zaid akan? Apakah dia akan ikut bersama dengan kalian atau dia memilih untuk tetap tidak bersama aku? Maka dikatakan oleh ayah sang Zaid bahwa itu kami terasa lebih adil. Maka dipanggillah Zaid bin Haritsah. Ketika dipanggil bin Haritsah, Nabi bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, apakah ini benar orang tuamu dan merupakan paman? Benar, dan merupakan ayah dan paman. Mereka datang untuk meminta engkau dari aku dan akan membawa engkau pulang ke rumah. Sekarang aku berikan pilihan kepada aku. Apakah engkau tetap bertahan bersama dengan aku atau engkau akan ikut bersama dengan ayah dan paman? Harapan yang begitu sangat luar biasa.
oleh sang ayah agar anaknya memilih daripada tinggal bersama dengan Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dinanti-nantikan oleh mereka. Apa yang terjadi? Akhirnya ternyata Zaid bin Haritsah pun membuka suara, dan kalimat yang dikeluarkan oleh beliau sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh sang ayah, bahwa anak ini tadi, kenapa sang anak ternyata lebih memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding daripada memilih ikut pulang bersama ayah dan papan. Wahai ayah, aku lebih memilih untuk tetap tinggal bersama dengan orang ini, dan aku tidak akan ikut pulang bersama dengan kalian. Jawaban Zaid bin Haritsah tersebut sangat memukul perasaan daripada Haritsah, dan beliau katakan bahwa apakah engkau ingin hidup bersama dengan kondisi yang tidak merdeka daripada engkau tinggal di rumah bersama dengan kaum? Maka apa kata Zaid bin Haritsah? Beliau katakan bahwa aku tidak pernah merasakan hidup bersama dengan orang yang terbaik sepanjang perjalanan kehidupan kecuali bersama dengan orang ini. Maka Nabi begitu senang dan bahagia mendengar jawaban daripada Zaid bin Haritsah, sampai beliau pun mengumumkan kepada khalayak ramai. Apa kata beliau? Wahai orang-orang Quraisy, perhatikan bahwa Zaid adalah merupakan anakku. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa Islam mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Bahkan beliau saking begitu gembira dan bahagianya, beliau katakan bahwa Zaid mewarisi aku dan aku mewarisi Zaid. Nah, apa yang dilakukan oleh Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam diperhatikan secara serius oleh sang ayah, dan dengan kalimat yang disampaikan oleh Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sang ayah pun legowo untuk meninggalkan sang anak, sebab perhatian yang serius daripada Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sang anak sudah tidak lagi dapat diragukan oleh sang ayah. Pulalah ayah dan sang paman meninggalkan anak kandung untuk dididik atau dipelihara berada di rumahnya Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah ada di permukaan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika pada masa Islam di usia Nabi 40 tahun diangkat sebagai Nabi, diutus sebagai Rasul, maka Zaid bin Haritsah pun diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman. Beliau pun tanpa panjang lebar memikirkan apa yang diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun ikut beriman, dan sampai pada akhirnya beliau pun saking begitu cintanya Nabi kepada beliau Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, beliau carikan jodoh untuk Zaid bin Haritsah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat, dan beliau tahu bahwa ada seorang wanita yang keturunan baik-baik yang bernama Zainab, ya, Zainab binti Jahash. Ketika sang Zainab diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tuanya, maka sang orang tua pun merasa begitu senang. Awalnya dikatakan Nabi kepada anak angkat, wahai Zaid, apakah engkau tidak ingin menikah? Apa kata Zaid? Siapa yang ingin dengan saya ya Rasulullah? Ya, ada wanita yang aku akan nikahkan engkau dengan wanita yang baik-baik. Maka berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah daripada Zainab dan meminta kepada orang tua Zainab. Apa kata Nabi? Aku ingin meminta Zainab. Maka sang orang tua begitu senang. Disangka sang orang tua yang meminta itu adalah Nabi dan untuk Nabi, tapi ternyata aku meminta Zainab bukan untukku, akan tetapi untuk anakku Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah mendengar ucapan seperti itu, apa yang dikatakan oleh orang tua, ada wajah yang kurang enak gitu. Sebab awalnya mereka berharap Zainab itu diminta oleh Nabi untuk Nabi, akan tetapi ternyata bukan untuk Nabi, tapi justru untuk Zaid bin Haritsah. Kedudukan ini sering sekali menjadi kendala dalam sebuah hubungan pernikahan, sehingga mereka pun memikir bahwa
Apa yang bisa diberikan oleh status kedudukan Zaid sebagai anak angkat yang pada awalnya maulanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khalid radhiyallahu anha. Akhirnya menikahlah mereka. Nah, pernikahan Zaid bin Haritsah dengan Zainab ini sebetulnya tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga, tapi memang tidak sekufunya mereka. Yang satu dari kalangan yang terhormat suku Quraisy, kemudian dari keluarga kedudukan yang tinggi. Akhirnya Zaid bin Haritsah tidak bisa merasa nyaman berada di samping daripada istri. Satu hari beliau pun datang kepada Nabi, Rasul, ya Rasul, aku mau mengembalikanlah Zainab. Ya, pertahankan saja, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi mempertahankan itu, bahkan ada ayat Al-Quran yang turun untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan sindiran yang begitu telak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada keinginan daripada Nabi untuk menikahi daripada Zainab, akan tetapi beliau merasa segan, beliau merasa malu di hadapan khalayak ramai. Apa kata orang-orang tatkala anak istri dari anak angkat ini dijadikan sebagai istri oleh ayah angkat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meluruskan kegundahan Nabi, kekhawatiran Nabi itu dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa dibenarkan seorang anak angkat dijadikan sebagai istri daripada ayah angkatnya. Itulah hukum, sehingga pada akhirnya kedudukan anak angkat tetaplah sebagai anak angkat. Dia tidak mewarisi dan dia tidak mereka tidak saling mewarisi. Nah, istri anak angkat bukanlah sesuatu yang tabu untuk dijadikan sebagai istri oleh ayah angkat. Nah, sehingga pada akhirnya begitu berkali-kali tatkala Zaid menyampaikan maksudnya untuk menceraikan daripada istrinya, barulah tatkala Allah turunkan Al-Quran, Nabi SAW pun menerimanya. Apa kata Nabi? Aku doakan engkau mendapatkan jodoh yang lebih baik, dan aku doakan supaya Zainab pun mendapatkan suami yang lebih baik daripada dirimu. Lantas benar saja, ketika itu tatkala sudah bercerai, siapa pengganti daripada Zainab? Pengganti suami Zainab, pengganti Zaid bin Haritsah, penggantinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa pengganti Zainab untuk Zaid bin Haritsah? Rasulullah memilihkan ummi ba'dal ummi, ibu sebelum ibu setelah ibunya. Siapa dia? Dia adalah Ummu Aiman alias Barokah. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah merupakan pembantu daripada Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Aiman inilah yang dicarikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikah bin Haritsah. Akhirnya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Ternyata pernikahan Zaid bin Haritsah dengan Ummu Aiman alias Barokah radhiyallahu anha ini dikaruniai seorang anak tepat pada tahun ke-7 masa kenabian, selagi masih di kota Makkah. Maka mereka dikaruniai seorang putra yang sangat luar biasa, dan putra tersebut itulah yang diberi nama dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid adalah merupakan putra daripada Zaid, buah daripada pernikahan beliau dengan ibu angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan diistilahkan oleh Nabi sebagai ummi ba'dal ummi, ibu setelah ibu kandungku. Ada wanita yang dijadikan oleh Nabi sebagai ibu angkatnya setelah ibu kandungnya. Termasuklah salah satunya adalah wanita yang telah berjasa membawa beliau pulang tatkala wafatnya sang ibunda tercinta ketika keluar daripada kota Madinah. Begitu juga ada ibu susun Nabi yang dikatakan sebagai ummu ba'dal ummi, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Kemudian nanti ada Suwaibah As-Salamiyah, yang mereka merupakan wanita-wanita yang dijadikan sebagai Nabi sebagai ibu setelah ibu kandung beliau. Dan ikramnya Nabi kepada wanita-wanita hebat tersebut radhiyallahu anhum begitu sangat luar biasa. Nah,
lahirnya Usamah bin Zaid ini menambah kebahagiaan dan kegembiraan di tengah-tengah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab memang Rasul begitu mencintai Zaid bin Haritsah, dan begitu juga Rasul mencintai anak daripada Zaid bin Haritsah, Usamah bin Zaid. Ungkapan itu dapat kita pernyataan itu dapat kita baca ketika Sayyidina Umar bin Khattab berbicara kepada anaknya Abdullah bin Umar. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada anandanya? Usamah itu lebih dicintai Rasul dibanding daripada dirimu, dan ayahnya lebih dicintai Nabi dibanding daripada ayahmu. Ini kalimat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada anaknya Ibnu Umar, yang mana ketika itu Ibnu Umar merasa ada yang tidak pas terhadap apa yang dipilih oleh sang ayah. Kenapa mesti Usamah yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk memimpin sebuah peperangan? Kenapa tidak yang lain? Atau kenapa tidak dia? Sebab Ibnu Umar adalah merupakan sosok pemuda yang juga merupakan pemuda yang hebat dan sangat luar biasa. Nah, disitulah kalimat-kalimat bernas ini dikeluarkan oleh sang ayahanda di hadapan sang anak. Wahai anakku, Usamah itu lebih dicintai Nabi dibanding daripada mencintai dirimu, dan ayahnya lebih dicintai Nabi dibanding daripada mencintai ayah. Nah, ini kalimat yang sangat-sangat luar biasa, menenangkan hati daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Usamah bin Zaid lahir tahun ke-7 pada masa kenabian di kota Makkah. Nah, kemudian kisah perjalanan kehidupan Usamah ini, karena mereka bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun mendapat pendidikan tarbiyah secara langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau di usia yang begitu sangat belia, ya, dan sangat belia, diberikan kepercayaan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima dan pimpinan perang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menutup daripada usianya. Begitulah kisah daripada Usamah bin Zaid. Ayahnya adalah merupakan laki-laki yang terhormat, dicintai Nabi, anak angkat Nabi, hidup bersama dengan Nabi, berjuang bersama dengan Nabi, dan beberapa kali diamanahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin daripada sebuah peperangan. Begitu juga dengan Usamah bin Zaid, buah pernikahan daripada Ummu Aiman atau Zainab atau Barokah, melahirkan sosok panglima perang yang juga sangat luar biasa, sehingga beliau tercatat dalam sejarah seorang panglima perang termuda yang pernah ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia beliau baru memasuki 15 tahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada beliau untuk memimpin sebuah peperangan. Bahkan di dalam peperangan, di dalam rombongan pasukan tersebut, ada sahabat-sahabat senior di dalamnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh sang panglima perang muda Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ini. Masya Allah tabarakallah. Begitulah anak muda di usia 15 tahun diberikan kepercayaan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, pantas dan wajar kalau Nabi dalam sebuah ungkapan beliau katakan bahwa Nasarani as-sabab fakhuzani as-dur, yang membantu saya di dalam dakwah ini, yang membantu saya dalam agama, yang membantu saya di dalam perjuangan agama ini adalah para anak muda, dan justru yang menghalangi saya dalam dakwah adalah dari kalangan orang-orang tua. Ini perlu menjadi sebuah model
bahwa sesungguhnya anak-anak muda sesuai dengan keadaan apapun tetaplah di pundaknya peradaban itu akan dilahirkan. Maka muncul satu kalam para ahli ilmu bahwa kebangkitan itu ada pada pundak anak muda. Fitrah kebangkitan ada pundak anak muda. Nah, Nabi mengakui seperti itu. Nah, apa yang diakui oleh Nabi SAW merupakan fakta yang dirasakan langsung oleh Nabi di masa-masa awal dakwah itu. Justru dari kalangan anak-anak muda inilah yang sangat progresif, yang sangat aktif, tidak hanya beriman, tapi ikut memperjuangkan keimanannya dan ikut dakwah bersama dengan Nabi SAW. Adapun dari kalangan level orang tuanya, justru banyak menghalangi dakwah Nabi. Kita akan dapat melihat betapa sesungguhnya kelompok-kelompok orang-orang tua pada masa awal Islam itu justru mereka lebih banyak menghalangi dakwah Nabi SAW. Yang selamat cuma Abu Sufyan, yang lain-lainnya tidak selamat, mati di dalam kondisi yang menggenaskan di perang Badar akibat menentang dakwah Nabi. Tercatat di situ ada Walid bin Mughirah, tercatat di situ ada Abu Jahal, tercatat di situ ada Abu Lahab, kemudian tercatat di situ ada para musyrikin Mekah yang sangat begitu luar biasa menghalangi dakwah Nabi SAW, dan itu dari kalangan orang tua. Tapi lihat apa yang terjadi di kalangan anak-anak mudanya. Justru anak generasi mereka jauh berbanding terbalik sikapnya dibanding daripada sang ayah. Walid bin Mughirah memiliki seorang putra panglima perang yang sangat luar biasa, Khalid bin Walid, yang tak pernah kalah di dalam setiap medan pertempuran. Pedangnya Allah, dan akhirnya beliau pun tidak mati di medan pertempuran. Dan dikatakan, kenapa engkau tak mati di medan pertempuran? Karena Allah tidak menginginkan pedangnya hancur di dalam sebuah pertempuran. Maka begitu juga dengan Abu Jahal. Abu Jahal level orang tua yang menentang dakwah Nabi, berjuang bersama-sama musyrikin Mekah untuk menghalangi dan menutupi cahaya Allah ini. Tapi apa yang terjadi? Anaknya Ikrimah bin Abu Jahal ternyata menjadi mukmin yang kuat dan tangguh dan berjuang bersama dengan Nabi SAW. Usama bin Zaid radhiyallahu anhum merupakan panglima perang termuda di ujung usia kenabian. Tatkala Nabi SAW mengutus beliau dengan membawa ribuan pasukan perang untuk menuju ke Palestina dalam rangka untuk melakukan pembukaan wilayah kekuasaan, menghantarkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sempitnya kehidupan dunia menuju kepada luasnya kehidupan akhirat. Tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan yang dilakukan oleh Usama bin Zaid, dan beliau adalah merupakan sosok pemuda tangguh yang dapat kita jadikan sebagai tauladan oleh pemuda-pemuda generasi muda kita hari ini. Di usia 15 tahun sudah melahirkan karya-karya terbaik untuk agama ini. Pantas dan wajar kalau di tangan mereka Islam itu maju. Pantas dan wajar kalau di tangan mereka Islam itu mampu menjadi sebuah mercusuar peradaban bumi ini. Dan mari sama kita bandingkan ketika Islam berada di tangan kita. Apakah Islam itu semakin maju, atau apakah cahayanya semakin redup tatkala berada di tangan kita? Mari sama kita perhatikan kembali sosok yang fakta nyata ini. Dan inilah pentingnya bagi kita untuk menyampaikan kepada para generasi kita bahwa sesungguhnya usia muda merupakan usia emas dalam rangka untuk melahirkan karya-karya terbaik. Jangan tunggu masa tua, sebab dalam sejarahnya pun justru tua dengan pengalamannya sama sekali tidak dapat menyelesaikan persoalan demi persoalan yang terjadi pada masa itu. Namun justru mereka tetap mempertahankan status quo-nya, mempertahankan kebijakannya, dan ketika kebijakan tersebut mereka pertahankan, mau tidak mau, mereka pasti akan mendapatkan tantangan. Dan disitulah akhirnya akibat gengsi usia yang ada, akibat senioritas yang ada, sampai-sampai mereka pun membenci kepada sebuah kebenaran yang dibawa oleh Nabi yang suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Zaid bin Usamah bin Zaid, panglima perang termuda yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembawa bendera Rasulullah, berjuang bersama para sahabat-sahabat senior yang lainnya. Dan disitulah para sahabat senior sekelas Umar bin Khattab pun begitu luar biasa ikramnya kepada Usamah bin Zaid, sebab ungkapan yang sangat luar biasa tersebut. Ini fakta, bukan fiksi. Inilah heroiknya perjuangan yang dilakukan Usamah sang anak muda. Inilah pahlawan Islam yang sebenarnya, bukan ilusi yang dijual dan diperjualbelikan, tapi ini merupakan fakta sejarah dan kita akan dapat melihat cicak-cicak. Nanti pada setelah itu, ketika sudah dalam perjalanan, kita tahu bahwa Rasulullah pun menghembuskan nafasnya terakhir. Maka Usamah bin Zaid pun pulang, bertandang kembali ke rumah Nabi. Beliau cium Nabi yang merupakan kakek beliau, kakek angkatnya, dengan menangis sejadi-jadinya. Akhirnya beliau pun berangkat berjalan. Dan ketika pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Sayyidina Abu Bakar pun melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutus kembali Usamah bin Zaid kepada misi pembukaan wilayah, menyampaikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ke negeri yang selama ini telah menutup kesempatan bagi umatnya untuk mendapatkan hidayah tersebut. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya misi itu pun berhasil. Di saat orang-orang meragukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di masa awal kekhalifahannya, sebab memang pada masa itu banyak orang yang murtad, banyak orang yang mengaku sebagai nabi, dan kemudian banyak orang yang tidak lagi membayar zakat. Kenapalah pasukan yang besar itu mesti dibawa keluar? Kenapa tidak mesti dipergunakan, dimanfaatkan potensi yang ada itu untuk menyelesaikan persoalan internal yang dihadapi oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar tak berpikir panjang, beliau pun katakan bahwa sesungguhnya aku menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata qadarullah, Usamah bin Zaid mendapatkan kemenangan gilang gemilang, beliau dapat menaklukkan. Disinilah sebetulnya yang menjadi rahasianya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ketika beliau patuh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mungkin beliau tidak menyangka akan menjadi sebuah hal yang besar pengaruhnya dengan kemenangan yang telah ditorehkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasukan Usamah bin Zaid. Dengan terjadinya kemenangan tersebut, kabilah-kabilah yang pada awalnya ingin melepaskan diri daripada kekuasaan Islam, ingin melepaskan diri daripada Islam, mereka pun takut. Ternyata mereka masih besar. Ternyata ada kekuatan yang masih besar. Terbukti meskipun kondisi internal tatkala itu sudah begitu goncangnya, ada orang munafik, ada orang yang mengaku sebagai nabi, ada orang yang tidak lagi mengeluarkan zakat. Namun misi peperangan itu diberikan, dan sampai pada akhirnya kemenangan gilang gemilang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah pasukan kepemimpinan Usamah bin Zaid ternyata memberikan dampak yang begitu sangat luar biasa, menambah kekuatan semangat, menambah ketakutan orang-orang para kabilah untuk melepaskan dirinya dari kekuasaan daulah Islamiyah itu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah pelajaran besar bagi kita. Terkadang ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh logika, atau mungkin tidak diterima oleh logika kita. Tapi ingat, perkara tentang takdir tidaklah mesti selaras dengan logika berpikir kita. Ketika kita tunduk dan patuh saja terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dituntut oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ada hikmah yang kita peroleh, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa imbas daripada loyalitas beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Semut Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini kajian kita tentang sosok yang sangat luar biasa ini. Sungguh sebetulnya waktu yang begitu singkat ini tidaklah memadai untuk menyelesaikan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak yang usia 15 tahun dibanding daripada kita usia 15 tahun hari ini. Anak-anak kita, apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita? Mari sama-sama kita bertanya,
Apakah mereka sudah melahirkan prestasi dan karya terbaik untuk agama ini atau belum? Dan kalaupun itu belum, masih ada kesempatan bagi kita. Barangkali salah satu tips bagi keluarga menghadirkan kisah ini kepada anak generasi kita. Setidaknya mereka akan tahu, oh ternyata di dalam agama ada pahlawan yang nyata. Usianya lebih sedikit lebih muda dibanding daripada aku, akan tetapi prestasinya sudah begitu mendunia. Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita, membawa manfaat yang sangat luar biasa kepada kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.